Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semuanya. semuanya. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Jambi. Perkenalkan, saya Desra Mahir Saputra. Saya Erni Sukaisi. Saya Yuliana Maya Safitri. Kami bertiga akan melaksanakan proses coaching serta supervisi untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya nih Bu Erni? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Desra? Alhamdulillah baik. Bu Erni hari ini mau melaksanakan coaching ya sama Bu Maya ya? Iya Pak, rencananya mau coaching. Saya sebagai coach, Iya. Bu Mayanya sebagai coaching, seperti itu. Baik. Jadi sebelum Bu Erni melaksanakan coaching, kita laksanakan dulu ya tahap pra-nya Bu Erni ya. Pra-kasihnya. Baik Bu Erni, saya akan melaksanakan membantu Bu Erni dalam menilai Bu Erni sebagai coach ya. Tentunya kita akan memperhatikan rubrik penilaiannya Bu Erni ya. Iya Pak. Sini ada rubrik penilaian yang akan saya bantu nilai. Antara lain Bu Erni diharapkan bisa sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Mudah-mudahan semuanya terpenuhi sesuai dengan rubrik penilaian ini Bu Erni ya. Amin. Iya Pak. Baik Bu Erni, boleh saya ajukan pertanyaan kepada Bu Erni? Boleh Pak. Ya, baik Bu Erni. Ya. Menurut Bu Erni nih, apa nih yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi dari ketiga kompetensi coaching itu Bu Erni? Oh ya, nanti saya akan ada 3 nih Pak Ya. kompetensinya. Ya. Yang pertama itu kehadiran penuh. Ya. Kemudian juga saya nanti akan mendengarkan aktif. Ya. Kemudian juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Ya, baik ya, dari 3 kompetensi yang Ibu Erni sebutkan tadi itu ya, mendengarkan aktif ya, kehadiran penuh sama memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Erni ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana nih yang ingin Bu Erni kembangkan nih nantinya biar saya bisa amati gitu. Jadi dari ketiga kompetensi tadi Pak, Ya. saya ingin nanti Bapak mengamatinya sewaktu proses coaching. Ya. Saya bersama Bu Maya itu kayaknya di dua lah Pak, dua Ya. kompetensi, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah hadir penuh, Ya. kita kan fokus tuh, kita konsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Ya. Jadi begitu kita kehadiran penuh itu, kita sudah dapat kata kunci dari coach itu, sehingga kita bisa nanti bertanya dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Gitu. Baik ya, Bu Erni juga sudah memberikan penilaian ya terhadap apa yang akan Bu Erni kembangkan ini juga ya. Baik Bu Erni ya. Harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini apa nih Bu Erni? Jadi harapan saya bersama Bu Maya nanti melakukan coaching itu saya sebagai coach itu saya bisa menggali potensi yang ada di coach sehingga potensi yang ada di coach itu dia bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri dan dia juga bisa nanti membuat rencana aksinya dan rencana aksi itu akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab seperti itu Pak. Baik Bu Erni ya. Bu Erni juga sudah menjelaskan juga sedikit ya tentang alur cerita tadi seperti yang Bu Erni sampaikan tadi, harapannya dengan pelaksanaan coaching ini sesuai dengan apa yang Bu Erni sampaikan. Baik, saya konfirmasi Bu Erni ya, yang ingin saya amati tadi adalah kompetensi mendengarkan penuh ya, sama memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Erni, mudah-mudahan sesi coaching Bu Erni bersama Bu Maya berjalan dengan lancar. Saya akan mengamati di samping Bu Erni. Ya Bu Erni ya. Pak, terima kasih. Ya, baik Bu Erni, silakan Bu Erni ya. Ya Pak, terima kasih. Selamat pagi Bu Maya. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu Maya? Saya kabarnya sehat Bu. Ibu bagaimana?
Alhamdulillah sehat Bu Maya. Iya. Syukurlah. Oh iya Bu Maya, katanya Bu Maya ada perlu dengan saya ya Bu Maya? Iya Bu, tadi tuh sebenarnya saya cari Ibu di ruangan Ibu, tapi sepertinya tadi sedang ada tamu, jadi saya nanti aja lah dulu, seperti itu sih. Saya mau ada yang saya bincangkan sih dengan Ibu, ya istilahnya curhat seperti itu Bu. Kira-kira ini mengganggu waktu Ibu tidak? Oh enggak Bu Maya, ya tadi maaf ya ada tamu. Enggak sama sekali, saya lagi sedang istirahat kok Bu Maya. Jadi sangat tepat sekali kita berbincang-bincang seperti itu ya. Iya, Bu. Kemudian apa Bu Maya yang mau diperbincangkan dengan saya Bu Maya? Iya, jadi begini kan saya saat ini kan mengajar di kelas 1 kan Bu. Nah lalu di kelas saya itu masih ada beberapa anak yang belum lancar membaca dan menulis. Padahal kan kita tahu ini semester 1 sudah semester ganjil ini sudah mau lewat kan Ibu. Tapi sepertinya perubahan anak-anak itu belum terlihat seperti itu. Maka ya saya sebenarnya ini menjadi ganjalan saya sih, terutama pada saat anak belajar di rumah itu sepertinya orang tua benar-benar tidak mendampingi seperti itu sih Bu, itu masalah saya. Oh gitu, jadi ada sebagian anak yang belum lancar membaca dan juga menulis Bu Maya ya. Iya. Kemudian keterlibatan orang tua tadi ya. Jadi dari percakapan kita ini Bu Maya, apa tujuan yang ingin Bu Maya capai? Ya tujuannya ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya punya permasalahan anak-anak yang belum lancar membaca menulis. Sebenarnya kuncinya di membaca ya Ibu. Kalau mereka sudah lancar membaca menulis itu akhirnya mereka bisa melalui dikte itu bisa menulis juga seperti itu kan Ibu. Jadi tujuannya ya saya ingin mencari solusi sih dari permasalahan saya ini supaya masalah saya ini cepat terselesaikan, terutama bersama orang tua saya bisa lebih lebih bersama-sama mendampingi anak di rumah maupun di sekolah itu Ibu. Jadi orang tua itu maunya terlibat untuk mendampingi anak di rumah selain kita juga mengajar di sekolah gitu Bu Maya ya. Iya Bu. Bu Maya, ada enggak sudah berkomunikasi dengan orang tua wali murid yang anaknya tadi yang kurang bisa membaca, menulis, nah seperti itu Bu Maya, ada enggak? Iya, kalau komunikasi saya aktif ya Ibu, bahkan hal kecil apapun saya komunikasikan dengan orang tua. Jadi komunikasi saya lancar, tapi memang dan orang tua menanggapinya juga seperti biasa lancar sih Bu. Memang kalau untuk komunikasi tidak ada masalah kami dengan orang tua. Oh, jadi syukurlah Bu Maya komunikasinya sudah cukup lancar. Kemudian ada enggak nih Bu Maya ya faktor-faktor penyebab kenapa orang tua itu pendampingan dengan anaknya di rumah itu kurang seperti itu Bu Maya? Iya. Jadi melalui komunikasi saya yang selalu aktif ya dengan orang tua itu sebenarnya dari awal saya sudah tahu sih orang tua itu faktor penyebabnya salah satunya adalah kesibukan. Jadi kita tahu memang semua orang tua kan sibuk bekerja seperti itu ya Ibu. Bahkan mereka menyampaikan bahwa kalau sudah pulang kerja itu memang sudah tidak bisa memegang anak-anaknya gitu ya. Maka faktor utamanya di situ kurangnya waktu mereka dalam pendampingan bersama anaknya itu sih Bu faktor utamanya. Oh, jadi orang tua itu sibuk bekerja sehingga dia mendampingi anaknya itu di rumah kurang begitu Ibu Maya. Iya. Menurut Bu Maya nih, ada enggak solusi-solusi yang Bu Maya pikirkan untuk mengatasi tadi orang tuanya sibuk sehingga tidak kurang ada waktu gitu ya mendampingi anaknya di rumah gitu Bu Maya? Solusi sih saya sudah sempat terpikir ya Ibu. Saya ingin mengadakan bimbingan belajar di sekolah, itu saya lakukan di sekolah. Lalu waktunya itu setelah anak-anak pulang sekolah. Jadi bimbel di sini tentunya hanya anak-anak khusus saja yang tadi belum bisa lancar membaca dan menulis. Itu saya bimbing, saya ajari membaca dan menulis. Kemudian waktunya itu pulang sekolah dan saya berkomunikasi dengan orang tua, tentunya istilahnya minta izin seperti itu Ibu, supaya orang tua juga mengizinkan saya mendampingi anaknya di sekolah.
Gitu. Ya, jadi anak-anak yang tadi yang kurang bisa membaca, menulis itu dikasih waktu tambahan di sekolah oleh Bu Maya, ya bagus sekali. Tapi Bu Maya terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan orang tuanya supaya orang tuanya juga tahu kalau anaknya ada tambahan jam seperti itu, Bu Maya ya. Betul. Yang sudah Bu Maya lakukan ini, Bu Maya di skala berapa gitu ya? Kemudian target Bu Maya di skala berapa gitu Bu Maya? Iya, kalau untuk sejauh ini sih sebenarnya kalau dari skala ya Ibu baru di skala 6 lah ya Bu ya. Karena sebenarnya pendampingannya ini tidak hanya harus saya lakukan sebenarnya, tapi tetap saya bersama orang tua karena peran orang tua kan penting juga di rumah. Jadi sebenarnya kalau dari skala saat ini itu masih 6 Bu. Tapi kalau Ibu bertanya apa tadi? Targetnya. Targetnya tentu tiap guru itu menginginkan target anaknya itu mencapai ke skala 8 atau 9 maksimal ya Ibu. Tapi kalau untuk permulaan mungkin 8 dulu. Kemudian nanti kalau sudah mulai lancar, sudah mau naik ke kelas 2 itu skalanya ke 9. Itu yang saya inginkan. Iya, jadi Bu Maya punya skala yang mudah-mudahan tercapai lah Bu Maya ya. Amin. Supaya anaknya tadi yang kurang bisa membaca, kurang bisa menulis, karena keikhlasan Bu Maya, anak-anak juga bisa membaca dan menulis. Di samping itu juga tadi Bu Maya ada sampaikan solusinya, bekerja sama orang tua. Orang tua juga sudah membimbing anaknya di rumah. Kemudian ada nggak Bu Maya langkah-langkah konkret Bu Maya untuk meningkatkan kelancaran membaca dan menulis murid tersebut Bu Maya? Ya, tentu ada ya Ibu langkah konkretnya. Memang dari tahapan tadi saya melakukan bimbingan belajar itu, tentu dalam proses bimbingan belajar itu saya juga mengemasnya dengan lebih menarik ya, lebih menarik supaya karena bisa jadi anak-anak ini sulit membaca dan menulis juga mungkin karena kurang ada kemauan untuk mereka juga belajar ya. Jadi saya akan menyelipkan sesuatu yang menarik, misalnya menggunakan media pembelajaran ya kan Ibu. Dan rencana saya akan menggunakan media pembelajaran berupa kartu huruf. Nah, nanti dalam prosesnya tentu saya mengenalkan huruf dulu. Kalau mereka sudah mengenal huruf, kemudian saya akan lanjut dengan menyatukan huruf-huruf tertentu untuk menjadi sebuah kata seperti itu Ibu. Jadi langkah konkretnya itu. Kemudian tentu apa yang saya lakukan ini sekali lagi juga dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi apa yang saya lakukan di sekolah itu berkesinambungan. Sehingga anak-anak tidak bingung karena ada kalanya orang tua di rumah mengajari sesuatu yang berbeda, maka kan nggak nyambung ya Ibu ya. Kalau tidak nyambung jadinya malah jadi sesuatu yang membingungkan buat anak. Itu sih Bu. Oh iya, itu sangat bagus Bu Maya karena anak-anak ini kan maunya beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita buat hal-hal sesuatu yang lain atau menarik untuk anak, jadi dia juga semangat untuk belajar seperti itu Bu Maya ya. Itu sangat bagus sekali, apalagi tadi setelah Bu Maya lakukan di sekolah, orang tua juga lakukan hal yang sama, kartu huruf tadi ya di rumah juga. Jadi nyambung gitu ya. Jadi untuk mempermudahkan anak dia untuk membaca dan menulisnya. Bagus sekali tuh Bu Maya. Rencana nih, kapan Bu Maya lakukan? Ya, kalau rencananya sih nanti di awal semester 2 ya Ibu, karena kalau sekarang kan anak-anak sudah ujian. Sebentar lagi anak-anak libur, jadi sepertinya tidak bisa untuk saat ini. Jadi nanti rencananya di awal semester genap ya, semester 2 atau semester genap itu saya akan mulai. Oh iya, nanti setelah anak libur ya, libur semester 1, masuk semester 2 itu akan Bu Maya lakukan. Tentu karena ada renggang waktu nih Bu Maya, itu kan ada komitmen nih. Jadi komitmen Bu Maya dengan siapa gitu ya untuk melakukan aksi nyata permasalahan tadi gitu. Ya, kalau komitmennya saya dengan orang tua tentu. Jadi tadi kalau Ibu bertanya di waktu renggang ini ya Ibu ya, kalau di waktu renggang ini tentu selama libur saya juga menitipkan pesan ke orang tua bahwa sebisa mungkin kan bekerja itu tidak mungkin juga dalam 1 minggu penuh ya Ibu ya. Sebisa mungkin selama libur itu
mungkin menyisipkan pembelajaran membaca dan menulisnya yang ringan saja boleh. Yang penting selama libur itu anak tidak benar-benar dilepaskan sehingga apa yang sudah diajarkan di sekolah itu terlupakan oleh anak. Jadi tetap saya berdiskusi dengan orang tua, menitipkan pesan itu saja sih Bu. Oh iya, bagus itu Bu Maya. Jadi komitmennya walaupun anak libur tetapi anak tetap dalam kegiatan membaca menulisnya supaya apa yang sudah dia mulai dapatkan itu tidak hilang secara langsung gitu ya Bu Maya. Sehingga nanti kalau masuk semester 2 mudah kita untuk melanjutkannya. Seperti itu Bu Maya. Kemudian tadi perbincangan kita dari awal sampai akhir, apa yang Ibu Maya rasakan dan apa yang Bu Maya dapatkan Bu Maya? Ya, jadi kalau yang saya rasakan tentu saya merasa lega, saya senang ya Ibu, karena tadi seperti pada awalnya saya merasa memang bingung saya Bu masalah ini karena kalau menghadapi anak itu kan tidak semudah ini, apalagi kelas 1 ya Ibu, itu sulit lah ya, termasuk sulit. Maka saya memang padahal sudah sering berkomunikasi dengan orang tua, tapi kok kayaknya belum ada titik terang seperti itu. Nah, lalu kemudian melalui perbincangan bersama Ibu, kemudian akhirnya saya menemukan solusi sih. Ya meskipun belum saya lakukan, tapi setidaknya ini melegakan buat saya solusi ke depannya seperti apa. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu Maya ya. Bu Maya sudah melakukan perbincangan dan Bu Maya pun hebat sudah bisa memberikan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Mudah-mudahan nanti Bu Maya juga bisa melaksanakan aksi nyata dari permasalahan tersebut. Kira-kira nih, saya mau menunggu kabar baik dari Bu Maya. Bagaimana sih rencana aksinya, berjalan atau enggak gitu? Mudah-mudahan berjalan sih Bu Maya. Kapan nih kita mau bincang-bincang lagi Bu Maya? Oh iya, kalau untuk melaksanakan aksi saya nanti ya kan di awal semester. Maka nanti mungkin saya akan kabari Ibu selanjutnya kalau misalnya saya sudah melakukan tindak lanjut itu, nanti saya akan kabari Ibu bagaimana cerita selanjutnya. Oke, jadi sekian dulu ya Bu Maya perbincangan kita. Iya Ibu, terima kasih pagi hari ini sama-sama Bu Maya. Mudah-mudahan kita sukses selalu. Amin Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu ya. Tidak apa-apa, permisi ya Bu Maya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Berni, aduh. Gimana nih Berni? Sudah melaksanakan coaching tadi ya sama Bu Maya ya? Iya Pak. Jadi senang sekali Pak tadi sudah melaksanakan percakapan, perbincangan, coaching dengan Bu Maya sehingga Bu Maya juga sudah bisa meluapkan permasalahannya atau mengungkapkan permasalahannya Pak. Baik. Nah, sudah berlangsung dengan baik ya saya perhatikan juga tadi ya. Kalau dari Bu Erni sendiri, bagaimana Bu Erni menilai performa dalam kompetensi yang akan Bu Erni kembangkan? Oh iya, jadi dari percakapan coaching tadi, kompetensi yang sudah dikembangkan tadi sudah cukup bagus Pak, gitu ya. Kehadiran penuh sudah. Jadi dengan mendengarkan kehadiran penuh saya dengan Bu Maya tadi, saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Baik. Nah, apa yang membuat Ibu Erni menilai demikian Bu Erni? Oh ya, jadi karena tadi juga proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Bu Maya juga sudah mengemukakan tujuan dia melakukan perbincangan dengan saya, kemudian juga Bu Maya sudah menyampaikan identifikasinya, kemudian Bu Maya sudah memberikan solusi atas permasalahan dia sendiri, kemudian ada rencana aksinya, kemudian juga rencana aksi ini akan dilakukan oleh Bu Maya dengan penuh tanggung jawab. Luar biasa sekali ya Bu Erni ya. Apa yang telah Bu Erni lakukan dengan Bu Maya tadi. Baik Bu Erni, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silahkan Pak, dengan senang hati. Nah ini ya, jadi apa yang telah saya amati terkait dua kompetensi yang akan Bu Erni tingkatkan tadi, yaitu kompetensi
kehadiran penuh ya, sama dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Saya perhatikan memang sudah berjalan dengan baik sekali Bu Erni ya, terutama di mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ya, itu pun didapat berkat Bu Erni berhasil menghadirkan sepenuhnya Bu Erni dalam proses coaching ini Bu Erni ya. Bu Erni juga telah menjalankan proses coaching ini dengan mengikuti alur Tirta ya tadi. Bu Erni juga mengajak Bu Maya menyampaikan tujuan dari percakapannya, kemudian juga Bu Erni telah melaksanakan identifikasi ya. Kemudian juga Bu Maya juga berhasil meluapkan rencananya ya terkait permasalahan yang akan diselesaikan, juga tanggung jawab yang akan diselesaikan oleh Ibu Maya tersebut ya. Nah, sejauh ini luar biasa sekali ya apa yang sudah disampaikan. Tapi saat pelaksanaan coaching tadi saya ada lihat Bu Erni menulis ya. Menulis apa ya kira-kira? Iya betul Pak. Tadi sewaktu pelaksanaan coaching itu saya memang menulis. Ya. Nah, saya itu menulis kata kunci dari jawaban Ibu Maya. Dari kata kunci itu, saya kan bisa nanti bertanya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Luar biasa sekali ya. Itu bagian dari mendengarkan aktif, Erni ya. Iya, betul, Erni berusaha menangkap pertanyaan kata kuncinya ya, agar bisa memunculkan pertanyaan lebih lanjut. Nah, tentunya pertanyaan yang berbobot ya. Ya, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bu Erni ya kali ini. Nah, Bu Erni, dari diskusi yang telah kita lakukan ini nih, ya, sudah terbayang nggak nih apa tindak lanjutnya terkait dua kompetensi Bu Erni tadi ini? Oh ya, jadi tadi kan ada 3 kompetensi ya Pak. Ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari ketiga itu yang akan dikembangkan mungkin mendengarkan dengan aktif Pak. Karena saya tuh kadang mendengarkan tuh kadang juga aduh masih terpikir gitu Pak ya. Jadi itu yang masih perlu saya kembangkan Pak. Gitu ya. Baik, berarti refleksi dari Bu Erni sendiri yang 2 tadi sudah meningkat ya, tentunya kehadiran penuh sama pertanyaan berbobot. Kemudian target Bu Erni selanjutnya adalah mendengarkan dengan aktif tadi Bu Erni ya. Betul Pak. Baik, Bu Erni, apa yang Bu Erni dapat nih selama proses coaching Bu Erni tadi dengan Bu Maya, kemudian proses dari pra observasi dari kita berdua tadi sehingga sampai tahap ini Bu Erni. Oh ya, jadi yang saya dapat Pak, sebelum kita melakukan coaching itu, jadi adanya pra observasi, kemudian observasi, kemudian juga paskanya observasi, sehingga apa yang kita lakukan dalam percakapan itu kita tahu hasilnya. Nah, seperti itu Pak. Jadi tidak sia-sia kita melakukan percakapan seperti itu. Luar biasa sekali ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah Bu Erni lakukan. Mudah-mudahan kedepannya meningkat terus Bu Erni ya. Tentunya diharapkan ini konsisten dilaksanakan setiap waktu Bu Erni ya. Iya. Mudah-mudahan saya akan selalu melaksanakan proses coaching ini Pak ya, dengan teman sejawat dan juga dengan murid. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya kali ini Bu Erni ya. Iya Pak. Saya juga terima kasih. Bu Erni sama-sama. Ya. Bu Erni, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video coaching dan supervisi dari kami bertiga. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.